Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kita semua teman-teman ya diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kita harapkan teman-teman semoga bisa jadi kenyataan di tahun ini. Amin. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Cuman sebelum kita pantau, kita lihat yang trending saat ini teman-teman masih didominasi dengan XRP. Kaspa ini mantap jiwa ya. Jadi ada beberapa dari teman-teman semua yang bertanya, Kaspa itu apa bang? Kaspa itu adalah koin ya, koin yang berbasis PO ya, Proof of Work. Jadi dia harus ditambang juga gitu teman-teman ya. Dan di sini banyak yang mengatakan Kaspa ini adalah goldnya gitu ya, gold emas gitu teman-teman. Jadi bisa dikatakan pelengkap daripada Bitcoin, katanya seperti itu ya. Makanya kalau kalian tertarik dengan koin-koin yang berbasis PAU ya, salah satunya Kaspa ini bisa kalian pertimbangkan. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, di mana kalau untuk Bitcoin masih di area 30.000 teman-teman ya. Dan di sini XRP menduduki peringkat ketiga karena memang XRP ada kabar positif teman-teman ya. Nanti akan kita bahas. Di sini kalau kita lihat teman-teman, mayoritas ya siang hari ini teman-teman keadaan daripada market cryptocurrency didominasi dengan warna merah yang merona-rona. Oke. Jadi di sini ada sedikit informasi kenapa Luna Classic kemarin sama USDC sempat naik ya teman-teman ya, lumayan itu kenaikan kedua aset tersebut ya. Mari kita bahas teman-teman dan langsung saja tanpa ita itu ya. Nah, jadi di sini ada informasi teman-teman di mana Terra Luna Classic L1TF on Guardarian ya, Guardarian deal and kuartal ketiga roadmap launch up 20% and USDC 50%. Kita artikan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi di sini ada kesepakatan lah ya teman-teman, atau deal gitu ya. Mantap jiwa. Nah, jadi Terra Luna Classic L1TF pada kesepakatan ya Guardarian dan roadmap kuartal ketiga Lunci naik 20% dan USDC naik 50% ya. Jadi pengembang Terra Luna Classic L1TF mengumumkan kesepakatan Guardarian dan memulai roadmap pengembangan kuartal ketiga. Lunci melonjak sebesar 20% dan USDC 50%, di mana di sini juga ditambah kepercayaan diri dengan sistem hold yang disampaikan oleh Changpeng Zhou ya teman-teman, selaku pemegang koin Luna Classic terbesar ya, seperti itu. Nah, jadi tim pengembang inti Terra Luna Classic Joint L1 Task Force atau L1TF ya, pada hari Senin mengatakan bahwa mereka bergerak maju dengan rencana pengembangan kuartal ketiga berbagai status penyelesaian tugas di kuartal kedua. Tim pengembang terutama bekerja pada repack stablecoin USDC di kuartal ketiga, sementara juga bekerja pada peningkatan besar dan mengurangi pasokan sirkulasi Luna Classic dan USDC. Nah, inilah ya yang sempat membawa lonjakan harga juga, di mana L1TF ini teman-teman di kuartal ketiga ini berfokus ya untuk repacking daripada Luna Classic. Dan L1TF ini juga mengatakan bahwasanya dia bekerja nih pada peningkatan besar untuk mengurangi pasokan sirkulasi Luna Classic dan USDC. Oke. Jadi anggota tim Block Enterprise ya, Edward Kim mencapai kesepakatan dengan penyedia on-ramp Guardian untuk mendaftarkan Lunci secara gratis dengan negosiasi USDC sedang berlangsung saat ini. Nah, Terra Luna Classic Developer L1TF memulai roadmap H3 ya, manajer proyek tim pengembang gugus tugas layer 1 bersama Launchburn Army turun ke Twitter untuk mengumumkan akhir dari pekerjaan mengembangkan kuartal kedua ya. Pengembangan pada kuartal kedua berhasil menyelesaikan beberapa peningkatan besar dan tugas pemeliharaan. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa tim telah menyelesaikan pengembangan kuartal kedua dan akan mengerjakan tugas yang direncanakan pada kuartal ketiga dari 17 Juli hingga 17
Oktober. Nah, dimulai dari 17 Juli teman-teman, berarti kemarin ya, dimulai dari hari kemarin sampai batas akhirnya ini nanti adalah di area 17 Oktober ya. L1TF akan memberikan pembaruan pada semua tugas di kuartal ketiga setiap 2 minggu sekali. Nah, jadi setiap 2 minggu sekali kita lihat update-annya atau pembaruan yang dikeluarkan oleh L1TF ini teman-teman ya. Dalam berita utama, Launch Army mengungkapkan bahwa penyedia on-ramp Guardian setuju untuk menawarkan layanan kepada komunitas Terra Luna Classic secara gratis. Wow ya. Juga berencana untuk mendaftarkan Lunci tanpa biaya daftar. L1TF telah mengimplementasikan on-ramp ya ini pada versi uji station. Kami akan meninjau penyedia layanan potensial dan akan menilai apakah ini sesuai sebelum membuat rekomendasi atau proposal tata kelola yang bergerak maju. Namun implementasi teknis dan bagaimana hal itu dapat dilakukan setelah selesai yang memenuhi tujuan pada kuartal kedua ya. Semoga dengan kabar-kabar ini ya, semoga Luna Classic segeralah ya mendapat kembali kepercayaan teman-teman ya dari para komunitasnya, dari para investor-investor terdahulunya. Ingat ya, Luna Classic bisa saja ke $1 teman-teman ya, bisa saja ke $1 dengan catatan pembakaran dikencengin lagi, proyek masuk, kepercayaan masuk, itu udah bahkan $1 pun bisa dilalui dengan mudah ya kalau memang ketiga poin tersebut bisa, yaitu pembakaran yang pertama ya. Jadi fokus pembakaran dalam skala besar ya, mungkin seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah bisa mengembalikan kepercayaan para investor. Yang ketiga ya, jangan sampai ada konflik di dalam internalnya Luna Classic seperti yang kemarin-kemarin gitu teman-teman ya, konflik antar validator itu hal ya cukup rancu juga ya, pekerjaan bisa hancur lebur gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat dari segi pembakaran, dimana kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir teman-teman ya, di sini sudah 90,7 juta ya yang sudah dibakar. Launch stakingnya ada peningkatan nih teman-teman, 1,3 miliar ya, saat ini udah berada di area 1,27 triliun ya, 1.027 miliar. Terakhir kemarin ya, kemarin kita bahas itu yang di staking itu baru di area 1.026 miliar teman-teman. Saat ini sudah berada di area 1.027,5 miliar. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Total tax fee account yang harus dibayar nih ada 109,6 juta launch dan ada 164,7 ribu USDC teman-teman, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat dari sininya per hari ini ya, kalau kita lihat dari sini teman-teman, per hari ini pembakaran baru 26,8 juta ya. Kenapa berbeda dengan yang tadi teman-teman ya? Yang tadi itu diambil dalam waktu 24 jam ya, 24 jam berarti 1 hari 1 malam. Kalau ini hari ini teman-teman, daily ya, hari ini gitu ya, belum sampai 24 jam. Yang diambil itu bukan 24 jamnya tapi hari ininya gitu ya, pembakaran yang sudah terjadi ya baru 26,8. Oke. Untuk USDC pembakaran 19,8 ribu teman-teman ya. Dan untuk nilai rasio stakingnya di sini meningkat ya, yang tadinya 14,9% saat ini sudah di area 15%-an. Jadi ada peningkatan semakin tinggi semakin bagus juga ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Luna Classic, semoga sedikit membantu. Salam cuan.